Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya, saya telah menyampaikan tausiah singkat tentang wajibnya kita bersabar. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan menyampaikan tausiah singkat dengan tema manfaat daripada sabar. Wahai saudara-saudaraku, dengan kita melaksanakan perintah dari Allah, kita diperintahkan untuk sabar di dalam melaksanakan perintah-perintah dari Allah. Kita harus sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Dan kita juga harus sabar ketika kita mendapatkan musibah. As-sabru fi ta'atillah, as-sabru 'anil ma'siyah, as-sabru 'indal musibah. Ketika kita bisa melaksanakan semua perintah dari Allah untuk sabar di dalam menghadapi semua itu, maka kita akan mendapatkan beberapa manfaat, beberapa faidah dari apa yang kita lakukan. Dengan kita mempunyai sifat sabar, Allah akan memberikan banyak sekali manfaat faedah untuk kita semua. Ada beberapa ayat Allah dan juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang faedah, manfaat, balasan bagi orang-orang yang sabar. Yang pertama, orang yang sabar itu akan selalu disertai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kalian minta tolonglah kepada Allah. Caranya bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan juga dengan salat. Ketahuilah innallaha ma'as-sabirin, Allah akan selalu beserta orang-orang yang sabar. Jadi di dalam kita minta tolong kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, itu harus disertai dengan kesabaran. Walaupun di dalam Al-Quran Allah sudah berjanji, Allah sudah berfirman, ketika hambanya itu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, pasti akan dikabulkan, pasti akan diberi. Tetapi semua itu melalui proses. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran. Janjinya Allah, ud'uni astajib lakum, innallaha la yukhliful mi'ad. Ketika hambanya minta kepada Allah, pasti dikabulkan. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Tetapi cara Allah mengabulkan permintaan hambanya itu tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Ada yang dikabulkan, ditunda oleh Allah. Ada yang diganti dengan hal-hal yang lain. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kesabaran. Kalau kita bisa sabar di dalam minta pertolongan kepada Allah, ketahuilah innallaha ma'as-sabirin, Allah akan beserta orang-orang yang sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sabar itu akan mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 157 Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Yang artinya, dan niscaya sungguh aku Allah akan mencoba kalian. Yang pertama minal khaufi, dari rasa takut, rasa khawatir, itu cobaan dari Allah. Kemudian wal ju'i, rasa lapar, karena enggak ada makanan, kemudian lapar, itu cobaan dari Allah. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat, kekurangan harta, kekurangan diri, sakit, dan kekurangan buah-buahan. Itu cobaan dari Allah. Kita diperintahkan untuk sabar. Dengan sabar, kata Allah, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Orang sabar yaitu diantaranya, pengertian orang yang sabar dalam ayat selanjutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah orang-orang yang ketika dia mendapatkan musibah, maka dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah
dan kami akan kembali kepada Allah. Artinya, ketika sesuatu yang dia miliki itu diambil oleh Allah, dicoba oleh Allah, dia merasa pasrah kepada Allah. Karena semua adalah milik Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Dia sabar, ikhlas, menerima. Itulah orang yang sabar. Jadi ketika dia mendapatkan musibah, semua dikembalikan kepada Allah. Musibah itu adalah segala sesuatu yang menimpa pada seseorang dan itu sifatnya tidak menyenangkan, membencikan. Ma'asobal mu'min mimma yakrahu fahuwal musibah. Apa yang menimpa pada orang iman dan itu sifatnya tidak menyenangkan, itulah yang namanya musibah. Ketika mendapat musibah, dipasrahkan kepada Allah, dia sabar. Maka balasannya kata Allah, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka itu akan mendapatkan rahmat, pengampunan dari Allah dan juga akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, orang yang sabar dia akan mendapatkan rahmat, pengampunan dari Allah dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang sabar itu akan mendapatkan balasan pahala lebih baik dari apa yang dia amalkan. Artinya, pembalasan dari Allah di surga nanti yang diberikan kepada orang yang sabar itu tidak sebanding dengan amalan yang dia kerjakan. Karena kesabarannya. Dalam surat An-Nahl ayat 96 Allah berfirman, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqa wa la najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa-apa yang ada di sisi kalian itu akan rusak, akan hilang, akan ditinggalkan. Dan apa-apa yang ada di sisi Allah itu sifatnya kekal, abadi, kekal selama-lamanya. Di surga nanti balasan pahala bagi orang-orang yang beriman itu sifatnya kekal, tidak akan hilang selamanya. Dan aku Allah akan membalas pahalanya orang-orang yang sabar dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang dia kerjakan. Kita sama-sama tahu, sama-sama mengerti di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun walikulli darajati mimma amilu. Orang itu bisa masuk surga karena amalannya. Tinggi atau rendahnya derajat seseorang di surga itu tergantung amalannya. Semakin tinggi amalannya, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin rendah amalannya, maka derajat surganya semakin rendah. Tetapi ini ada seseorang yang dia amalannya biasa-biasa saja. Dia istimewa. Tetapi derajatnya diangkat oleh Allah mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Kok bisa? Saya bacakan sebuah riwayat hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Sunan Abi Dawud, innal adza idza sabaqat minallah manzilatun lam yablugha bi'amalihi ibtalahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi summa sabbarahu ala dzalik hatta yablughal manzilata allati sabaqat minallahi ta'ala. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia oleh Allah sudah disediakan derajat surga yang tinggi di sisi Allah. Derajat surganya levelnya tinggi. Ya katakanlah misalnya ya level 10 katakanlah seperti itu misalnya. Tetapi amalannya tidak sampai pada derajat tersebut. Amalannya rendah. Dia mungkin menjadi orang iman ya orang iman yang biasa-biasa saja. Orang iman itu kan bagi menjadi 3. Faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Ada yang zalim menganiaya, ada yang sedang-sedangan di dalam beramal, ada yang sabiqun bil khairat berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini jelas derajatnya tinggi. Nah, si hamba ini dia muqtasidun, amalannya biasa-biasa saja, tetapi derajat surganya di sisi Allah itu tinggi. Allah memberikan derajat surga yang tinggi. Maka solusinya Allah memberikan suatu cobaan. Ibtalahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Maka Allah mencoba dia di dalam hartanya, di dalam jasadnya atau di dalam anaknya, di
diberi cobaan oleh Allah. Tsumma sabarahu ala dzalik, kemudian Allah memberikan kesabaran kepadanya. Sehingga dengan kesabaran tersebut akan mengangkat hamba tersebut pada derajat surga yang tinggi di sisi Allah. Itu manfaat kesabaran, pahalanya luar biasa. Bisa mengangkat derajat seseorang di surga nanti. Jadi pembalasan dari Allah itu lebih tinggi, lebih besar daripada amalan yang dia kerjakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang sabar itu berarti dia dipilih oleh Allah. Dia diberi oleh Allah suatu pemberian yang istimewa, yang lebih baik dari segala-galanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa may yastagni yughnihillah, wa may yatasabbar yusabbirhullah, wa ma utiya ahadun khairan wa awsa'a minas sabri." Barang siapa yang minta kekayaan, minta kepada Allah, berdoa minta kaya, dia akan diberi kekayaan oleh Allah. Barang siapa yang minta sabar, berusaha untuk sabar, maka dia akan diberi kesabaran oleh Allah. Ketahuilah, wa ma utiya ahadun khairan wa awsa'a minas sabri. Seseorang itu tidak diberi suatu pemberian yang paling baik dan paling luas daripada kesabaran. Artinya kalau orang itu diberi kesabaran oleh Allah, diberi sifat sabar oleh Allah, berarti dia diberi sesuatu yang paling mulia, yang paling baik menurut kacamata Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, orang yang sabar itu akan menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat terakhir, surat Ali Imran ayat 200, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, kalian sabarlah, kemudian menyabar-nyabarkanlah. Berusaha untuk sabar, diperintah oleh Allah untuk sabar, dan usaha untuk sabar, isbiru wasabiru. Jadi ada penekanan khusus tentang bab sabar. Dan kemudian warobitu, dan menyambunglah amal ibadah. Konsisten di dalam beramal, di dalam beribadah kepada Allah. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi orang itu kalau bisa sabar, berusaha untuk sabar, kemudian continue di dalam beramal, berusaha sabar melaksanakan perintah-perintah dari Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Itu yang kelima. Jadi orang yang sabar akan mendapatkan keuntungan yang besar di sisi Allah. Yang keenam, orang yang sabar itu akan selalu dicintai oleh Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 146 Allah berfirman, "Wa ka'ayyin min nabiyyin qatal ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin." Telah banyak para nabi yang telah terbunuh, yang mati terbunuh di dalam memperjuangkan agamanya Allah. Ma'ahu ribbiyuna katsir, dan para nabi itu disertai oleh para sahabat yang banyak sekali. Fama wahanu lima asobahum wa madhaufu wa mastakanu. Para sahabat tersebut, para pendamping para nabi itu tidak merasa hina, tidak merasa jatuh, merasa bangga, sabar di dalam membantu perjuangan para nabi. Nah, orang-orang yang seperti itu yang bisa sabar, kata Allah, innallaha yuhibbus sabirin. Allah akan senang pada orang-orang yang sabar. Ia sabar, ikut membantu di dalam perjuangan para nabi, sehingga sampai terbunuh dan lain sebagainya. Itulah wahai saudara-saudaraku beberapa manfaat, faidah apabila kita bisa melaksanakan perintah dari Allah untuk selalu bersabar. Sabar di dalam melaksanakan perintah-perintah dari Allah, sabar di dalam menjauhi larangan-larangan dari Allah, dan sabar ketika mendapatkan musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudara-saudaraku, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hambanya Allah yang ahli sabar. Sekian, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.